Assalamualaikum hai guys, halo YouTube yang ada di sekian video kembali lagi dengan saya Faris Alfarisi. Oke, today I'm gonna show you kita akan review alat tempur yang harus dimiliki oleh YouTuber dan agen pers. Oke, karena saya dua-duanya itu ada ya. Saya juga YouTuber dan saya juga agen pers. Oke, langsung saja. Let's see. Stop. Kenapa intronya gelap? Karena video keren selalu dimulai dari intro yang gelap. Lanjut, action. Langsung saja kita lanjutkan. Di video ini saya akan membahas semua alat-alat yang wajib kita miliki sebagai YouTuber dan agen pers. Oke, langsung saja. Alat yang pertama, nah saya biasanya itu mempunyai ini satu tas. Ini kecil ya, kelihatannya segini gitu, tapi di sini ada banyak alat yang penting gitu, dan semuanya ini menjadi satu set yang wajib saya bawa kemana saja sebagai YouTuber dan agen pers. Oke, jadi saya akan membukanya. Alat ini isinya apa saja sih di tas kecil ini? Langsung saja kita buka satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi saya buka. Oke, pertama ini ada namanya suction cup. Setelah itu ini bagian dari tripod holder. Setelah itu ada ini adalah semacam tripod juga, tapi ini praktisnya. Nanti saya akan bahas, kita akan bahas satu persatu, jadi biar semuanya jelas gitu ya. Oke, dan di sini juga ada tripodnya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang dari suction cup, dari yang kecil terlebih dahulu ya guys. Fungsinya itu buat menempel. Nah, mungkin bagi teman-teman YouTuber maupun agen pers, jadi saya rasa juga akan memerlukan ini. Ini ditempelkan entah di mana ketika kita tidak dapat memegangnya gitu, memegang handphone atau kamera kita. Jadi di sini dapat kita kasih holder untuk memegang handphone dan ataupun kamera kita. Nah, ini fungsinya cukup cara penggunaannya cukup mudah, tidak sulit. Jadi ini akan menempel ya. Menempel entah di mobil, entah di tiang, entah di apa, yang penting bendanya itu datar dan bersih, nanti bisa menempel. Dan saya akan mempraktekannya dengan sebuah piring ya. Jadi saya akan mempraktekannya dengan sebuah piring. Ini tangan saya juga ada menempel ya. Nggak bercanda guys. Oke, langsung saja. Jadi suction cup itu fungsinya nanti menempel. Jadi kita dapat melakukannya seperti ini. Tapi ini jangan ditekan terlebih dahulu ketika belum menempel. Oke, jadi saya akan menempelkannya di piringnya seperti ini. Setelah itu kita tekan berapa kali. Setelah itu kita tempelkan. Oke guys, tadi ada sedikit kesalahan teknis, gangguan sebentar, dan mari kita lanjutkan review alat berikutnya. Jadi ini ada 3 mount stand. Jadi ini kenapa dinamai 3, karena ini ada 3 bagian. Kita akan membahasnya. Alat praktis ini, jadi ini kayak senjata gitu ya. Enggak, ini
alat tempurnya para YouTuber dan para reporter. Jadi ini alat yang praktis, sangat fleksibel, dan ini saya rasa penemuan yang sangat inovatif. Oke, jadi ini ada 3 bagian. Dalam satu genggaman ini dapat kita buat menjadi beberapa alat. Oke, yang pertama, kita dapat membuat ini menjadi tongkat selfie untuk membuat vlog semacamnya. Selain itu juga dapat digunakan di sini, diberi holder atau untuk handphone atau kamera gitu. Ini agar kita lebih menjangkau sasaran atau target rekaman kita gitu. Jadi menjadi semacam tongkat yang membuat kita dapat lebih menjangkaunya dengan mudah. Misalnya di sini ada kerumunan, kita dapat melakukan perekaman seperti itu. Selain ini alat praktis dilipat-lipat dan dibentuk sesuai keinginan kita. Jadi di sini ada bagian yang tersembunyi. Alat ini juga dapat dijadikan semacam tripod. Nah, ini dipasang seperti ini. Oke. Nah, ini nanti alatnya dapat berdiri, guys. Semacam ini. Kita coba. Nah, ini alatnya dapat berdiri. Selain itu, fungsinya masih banyak lagi. Di sini juga dapat dikasih mikrofon menjadi tempat mic ketika kita broadcasting atau semacamnya. Selain itu juga ini dapat digunakan ditaruh atau dipasang di atasnya ini sebagai ring light atau lampu penerangan ketika kita melakukan video-video semacam ini, seperti itu. Jadi alat ini saya rasa sangat praktis, ini inovatif yang patut diapresiasi, dan ini saya rasa teman-teman kontributor, teman-teman reporter, teman-teman YouTuber itu perlu alat keren ini. Oke, saya kembalikan ke bentuk semula. Jadi ini tadi dimasukkan ke dalam. Oke, jadi ini menjadi praktis. Dan ini bahannya ini terdiri dari 2 bahan, yaitu atom dan stainless steel. Jadi insya Allah alat ini akan awet dan kuat untuk menemani kita dalam aktivitas recording dan semacamnya, seperti itu. Oke, alat berikutnya yaitu sebuah tripod. Jadi tripod ini adalah alat yang cukup penting yang harus dimiliki oleh para reporter maupun YouTuber. Jadi kenapa? Karena setiap kita melakukan recording seperti ini, kita pasti memerlukan tripod. Ketika kita misalnya melakukan sebuah live report semacam itu, menyampaikan suatu berita secara live, kita pasti juga akan memerlukan yang namanya tripod ini. Nah, jadi tripod ini ada beberapa macam dan ini jenisnya banyak sekali, dari harga yang kelas rendah sampai harga yang cukup signifikan perbedaannya, seperti itu. Dan ini saya mengambil atau memilih tripod yang harganya itu di bawah 50.000, karena saya kalau membeli barang itu saya melihat fungsinya, bukan melihat harganya. Nah, fungsi dan kualitasnya ini tidak kalah mantap gitu, karena ini udah menemani saya dalam beberapa video dan adegan. Jadi tripod ini meskipun harganya murah, tapi ini langsung berfungsi dan sangat bermanfaat. Oke, dan itulah alat-alat yang harus dimiliki oleh para YouTuber dan reporter. Ini alat tempur kita semua. Dan berikutnya yaitu holder. Semua holder ini juga banyak jenisnya, namun saya sebenarnya malah jarang memakai yang holder yang seperti ini. Namun ini holder yang paling sering ditemui oleh teman-teman semua, jadi saya akan membawakan yang ini. Jadi selain alat-alat yang wajib kita bawa kemana-mana, saya juga akan mereview alat-alat yang biasanya ditemui di studio maupun di rumahnya para YouTuber. Oke, dan di sini saya menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki headphone lengkap dengan mikrofonnya seperti ini. Jadi alat ini sangat dibutuhkan ketika kita akan memulai sebuah broadcasting maupun siaran gitu ya. Jadi kita perlu headphone lengkap dengan mikrofonnya. Jadi selain ini kita pun juga harus mempunyai seperti di belakang saya saat ini, yaitu green screen. Jadi green screen ini memiliki beberapa fungsi untuk broadcasting maupun pembuatan suatu berita, untuk menggunakan efek-efek tertentu yang diperlukan, seperti contoh berikut.
atau seperti ini. Dan seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita mempunyai banyak alat-alat seperti itu, otomatis kita memerlukan tas untuk membawanya. Kita harus pintar-pintar memilih tas yang itu fleksibel untuk kita bawa kemana-mana. Jadi saya memilih model yang sling bag gitu ya. Jadi selain tas yang kita pilih itu harus nyaman dan fleksibel, kita harus memilih tas yang membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah. Dan misalnya seorang YouTuber maupun reporter suatu berita tentunya pasti melakukan banyak langkah ataupun melakukan banyak movement gitu. Jadi berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat yang lainnya, dan itu ketika kita salah memilih tas gitu yang pas, mungkin itu akan mempersulit kita. Kenapa kita harus memperhatikan? Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ketika saya hendak membuat konten maupun sebuah berita, saya sering berpindah-pindah tempat. Jadi tanpa saya sadari ketika saya melihat di tracker saya, karena langkah kaki itu terpantau ya melalui aplikasi. Jadi ternyata langkah saya itu udah sekitar 700-an lebih, padahal itu hanya mengambil klip-klip video beberapa menit, hanya lokasinya di dekat-dekat saja seperti itu. Dan bahkan sempat juga ketika saya mengambil sebuah klip-klip video untuk sebuah berita maupun saya membuat konten, suatu ketika itu saya pernah 1200-an langkah lebih, padahal itu saya hanya mengambil hanya beberapa jam gitu ya. Tapi itu tidak terasa ternyata sampai seperti itu, dan mungkin itu dapat menjadi alasan kenapa kita harus memilih tas yang tepat, supaya kita nanti dalam proses pembuatan suatu berita maupun pembuatan sebuah konten kita tidak kelelahan, kita tidak mudah lelah, tidak mudah capek, dan tidak mudah pegal-pegal seperti itu. Supaya kita nyaman dalam pembuatan berita maupun pembuatan konten. Jadi kita harus memilih tas yang tepat. Oke, sekarang kita akan mereview apakah isi di dalam tas saya gitu. Oke, let's see. Oke guys, jadi saya akan membuka isi di dalam tas saya. Jadi ini tas saya yang saya bawa kemana-mana dalam membuat konten video. Oke, jadi saya akan membuka isi di dalam tas saya, apa saja benda-benda yang wajib saya bawa kemana saja ketika saya tugas menjadi pers agen maupun ketika saya membuat sebuah konten. Oke, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai dari sini. Di sini saya ada tempat untuk kartu pers. Jadi kartu pers ini dianggap kartu yang sangat penting. Jadi ini membuat kita dapat akses kemana-mana. Setelah itu di sini juga ada ballpoint. Saya menggunakan ballpoint yang berwarna hitam karena ini ciri khas kita itu, main in black. Ya nggak seperti itu juga sih ya. Jadi selain kartu pers dan ballpoint, saya di sini juga ada yang selalu harus ada, itu sebuah parfum. Jadi kita seorang reporter maupun seorang YouTuber konten kreator harus selalu harum ya guys. Kenapa? Karena misalnya kita akan menghadiri suatu acara-acara penting. Selain itu kita bertemu dengan pejabat-pejabat negara. Intinya kita harus tampil bersih, rapi, dan tentunya harum. Oke, jadi selain ini kita punya di sini. Jadi saya selalu ada juga baju batik dan sebuah kaos biasa seperti itu. Kenapa? Karena kita harus siap di berbagai situasi. Jadi kita harus punya batik dan kaos biasa. Kenapa? Karena itu seakan-akan menjadi bagian apa ya? Bagian yang wajib gitu ya, yang wajib kita penuhi sebagai seorang reporter. Setelah itu di sini ada sebuah buku. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah wawancara, otomatis kita akan memerlukan buku dan ballpoint. Fungsinya untuk apa? Dan mungkin teman-teman akan bilang, kenapa nggak pakai note di handphone dan semacamnya?
Jadi kita tidak akan melakukan hal semacam itu. Alasannya kenapa saya lebih memilih menggunakan buku catatan kecil dan sebuah ballpoint, karena ketika kita menanyai nama seseorang, gelar, setelah itu nama tempat untuk sebuah berita, itu kita tidak boleh salah dalam penulisannya. Salah satu huruf pun itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena itu kita harus menulisnya di buku. Dan alangkah lebih bagus lagi ketika kita meminta narasumber untuk menuliskannya. Jadi otomatis tidak akan terjadi kesalahan penulisan ketika narasumber itu menuliskan namanya sendiri. Selain itu, tidak kalah pentingnya di dalam tas kita itu harus selalu ada ini warna-warni ini ya, benda kecil berwarna-warni ini atau biasa disebut kapur barus. Ini dapat membuat alat-alat maupun pakaian kita menjadi lebih aman dan lebih nyaman ketika kita dipakai. Oke, jadi selain itu di sini juga masih ada satu bagian lagi di tempat ini. Jadi seorang reporter dan seorang YouTuber itu harus mempunyai alat-alat semacam berikut. Oke, di sini ada sebuah Oke, kita mulai dari yang kecil. Jadi di sini saya memiliki sebuah flash disk. Kenapa kita memerlukan sebuah flash disk? Selain ini buat penyimpanan, ini juga memudahkan kita untuk transfer dan menitipkan sebuah file-file penting atau file perekaman semacam itu. Selain itu di sini ada yang versi besarnya, ini 1 tera hard disk namanya. Jadi hard disk ini sekitar 1000 GB. Jadi otomatis ini akan menjadi file induknya gitu. Jadi semuanya dapat diamankan di sini. Jejak-jejak perekaman kita sejak kita menjadi seorang reporter itu akan tersimpan rapi di hard disk ini ketika kita mau menyimpannya gitu. Jadi otomatis kalau yang nggak mungkin punya rekam jejak ketika seseorang itu menjadi seorang reporter dan lain-lain. Dan otomatis ketika teman-teman semua menjadi seorang YouTuber juga akan memerlukan yang namanya hard disk gitu. Sebenarnya fungsinya sama seperti flash disk, namun lebih besar lagi karena ini hanya sekitar 16 GB dan berapa GB, namun ini 1000 GB gitu. Jadi ini sekitar berapa ya? Sekitar 100 kali lipatnya ini. Nah, di sini juga ada benda-benda yang sangat diperlukan oleh YouTuber maupun seorang reporter. Jadi di sini ada splitter. Ini adalah sebuah splitter. Ini ada sebuah headset Bluetooth. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu di sini ada sebuah mikrofon praktis gitu ya. Jadi mikrofon yang ini kecil, bentuknya lebih kecil dari mikrofon-mikrofon yang biasanya dipakai di kamera. Ini lebih ke handphone sih ya, jadi bukan kamera gitu. Jadi kita dapat menggunakan splitter ini. Oke, saya rasa cukup, sudah semua alat-alat kita tunjukkan dan kita review, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum kita akhiri, kita akan mempraktekkannya terlebih dahulu. Oke guys, di sini kita akan mempraktekkan sedikit mengenai bagaimana cara kita melakukan sebuah peliputan dan data-data apa saja yang akan kita cari gitu kepada narasumber gitu. Misalnya kita harus menanyai dari nama, kita harus mencatatnya dari tempat, gelar, dan semacamnya. Oke, kita udah ditemani dengan narasumber kita, beliau Mr. Ferris. Kita akan melakukan praktek bersama dan di sini kita akan memulainya. Oh sure. Excuse me sir, what is your name? Oh, my name is Ferris. And where are you come from? I'm from New York City. What are you doing right now? Oh, here. I'm just waiting for my wife back from the market. Oh, so important, yeah.
Okay, thanks very much for your information and goodbye. Oh, okay. Nice to meet you, dude. Karena berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami gitu, jadi ketika saya melakukan sebuah recording maupun mencari sebuah ketika saya membuat konten ataupun membuat suatu berita, selain itu polisian. Selain itu, di dalamnya di sini saya juga ya elah. Tuh kan tamanya. Oke, jadi selain itu saya juga di dalam itu selalu ada ya tak genoke ambro.